Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Sita Masyito, NIM 2020 0960111753, Prodi PAI di kelas semester 6 di Institut Agama Islam Al-Qadri Jember. Tujuan saya di sini untuk mempresentasikan tentang manajemen pembinaan agama Islam di lembaga-lembaga non-formal. Nah, adapun yang dimaksud dengan manajemen pembinaan agama Islam di lembaga non-formal, yaitu adalah ajaran-ajaran Islam. Ajaran-ajaran Islam dibutuhkan bagi umat Islam dimanapun, karena ajaran tersebut mengatur segala aspek kehidupan dalam hubungan manusia maupun dengan alam. Ajaran-ajaran Islam tersebut dipelajari, diketahui, dipahami, dan lebih jauh lagi diamalkan. Dalam banyak kasus, ajaran-ajaran Islam tersebut hanya diketahui semata tetapi tidak diaplikasikan. Bahkan dalam komunitas muslim tertentu, ajaran-ajaran Islam tersebut hingga kini belum dipelajari, diketahui, dipahami, apalagi diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, mereka perlu dibina melalui agama Islam agar mereka bersedia mempelajari, mengetahui, memahami, mengamalkan, bahkan menyebarluaskan agama Islam kepada masyarakat luas untuk mencapai suatu kebahagiaan ganda, yaitu di dunia maupun di akhirat kelak. Manajemen pembinaan agama Islam di lembaga non-formal. Pembinaan ini dilakukan di beberapa tempat, yakni misalnya yang pertama di panti sosial, yang kedua di panti asuhan yatim piatu, yang ketiga di penampungan tenaga kerja, yang keempat di perkantoran, yang kelima kemiliteran, dan yang keenam di perusahaan. Adapun yang dimaksud dengan manajemen agama Islam di panti sosial. Panti sosial merupakan lembaga yang berada di bawah kewenangan dinas sosial yang memiliki kepedulian kemanusiaan dengan memberikan bantuan teknis maupun keterampilan kepada orang-orang yang memiliki kekurangan secara fisik maupun finansial agar mereka bisa hidup layak di tengah masyarakat. Panti sosial menampung orang-orang yang bernasib kurang beruntung, baik karena cacat seperti cacat mental, cacat netra, kefakiran seperti orang yang tidak memiliki rumah, pecandu obat-obatan berbahaya seperti narkoba, maupun ketelantaran seperti balita yang tidak diurus orang tuanya. Kemudian manajemen agama Islam di panti asuhan yatim piatu. Panti asuhan yatim piatu ini sengaja dibahas secara khusus, melanjutkan pembahasan manajemen pembinaan agama Islam pada panti sosial di atas. Tentu saja ada tujuan yang ingin diraih dengan mengkhususkan pembahasan manajemen pembinaan agama Islam di panti asuhan yatim piatu tersebut, agar pemahaman tentang manajemen pembinaan agama Islam yang diberlakukan di panti asuhan yatim piatu tersebut bisa relate, detail, dalam, dan mendalam. Kemudian manajemen agama Islam di penampungan tenaga kerja. Penampungan tenaga kerja di sini dimaksudkan sebagai tempat yang digunakan untuk menampung tenaga kerja yang akan berangkat ke luar negeri untuk mencapai pekerjaan. Oleh karena itu, mereka juga perlu dibimbing bahwa dalam bekerja didasari niat yang kuat untuk beribadah, berusaha bekerja dengan ikhlas, sabar menghadapi kesulitan, berusaha keras untuk mengatasi kesulitan, bersikap hati-hati agar sukses dalam bekerja dan selamat dari musibah. Pekerjaan yang dilakukan dengan niat ibadah akan membuahkan hasil yang maksimal tanpa merasa ada tekanan dari siapapun. Kemudian manajemen pembinaan agama Islam di kemiliteran. Pembinaan agama Islam di kalangan militer telah mapan seiring dengan kemampuan organisasi ini, sehingga telah memiliki nama kegiatan sendiri yang disebut pembinaan rohani Islam, baik di kalangan angkatan darat AD, angkatan laut AL, maupun angkatan udara atau AU.
Hanya yang dijadikan ilustrasi di sini adalah pembinaan rohani Islam di kalangan TNI Angkatan Darat atau AD. Di dalam konsepsi Bintal TNI AD disebutkan bahwa pembinaan mental TNI meliputi 3 komponen, yaitu yang pertama, mental rohani berdasarkan ajaran agama yang melahirkan sikap dan perilaku iman dan takwa atau imtak. Yang kedua, mental ideologi, yaitu berdasarkan nilai-nilai Pancasila yang melahirkan sikap dan perilaku nasionalisme. Dan yang ketiga, mental kejuangan yang berdasarkan tradisi kepahlawanan yang melahirkan sikap dan perilaku militan atau jiwa pantang menyerah dan rela berkorban. Kemudian manajemen pembinaan agama Islam di perkantoran. Pekerjaan di perkantoran selalu berjalan mengalir tanpa henti apabila guru masih memiliki masa liburan semester, tetapi bagi pegawai kantor hanya berlibur ketika tanggal merah atau libur nasional. Oleh karena itu, pembinaan agama Islam kepada pegawai perkantoran yang beragama Islam dipandang sangat perlu agar pegawai tersebut ada dan selalu berusaha meningkatkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha bekerja sebaik mungkin. Kemudian manajemen pembinaan agama Islam di perusahaan. Pembinaan agama Islam di perusahaan merupakan pembinaan ajaran-ajaran agama Islam kepada karyawan perusahaan muslim dengan memberikan pengetahuan tentang agama Islam dan wawasan-wawasan keislaman dalam kehidupan modern sekarang ini. Bahkan lebih ditekankan pada pengalaman terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran dan hadis, baik nilai spiritual, nilai ibadah, nilai sosial, nilai kemanusiaan, nilai kerja, dan nilai-nilai lainnya. Oleh karena itu, pimpinan perusahaan yang peka terhadap kegunaan tersebut akan senantiasa mengadakan kegiatan pembinaan agama Islam kepada karyawannya. Hal ini disebabkan banyak keuntungan yang kembali ke perusahaan sendiri, baik keuntungan ekonomi, sosial, kultural, keamanan, psikologis, dan spiritual. Yang terakhir di sini adalah manajemen pembinaan agama Islam di rumah sakit. Pembinaan agama Islam juga bisa diselenggarakan di rumah sakit, khususnya rumah sakit Islam. Rumah sakit merupakan tempat penyembuhan bagi orang-orang yang sakit atau mengalami masalah kesehatan. Ketika mereka menderita sakit, biasanya baru menyadari penting dan nikmatnya kesehatan sebagai salah satu anugerah yang Allah SWT yang sangat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar dan bermakna. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.